Berupaya mengabadikan perjalanan 13 tahun mengabdi program Keluarga Harapan di Provinsi Sulawesi Selatan, maka kami persembahkan dokumentasi perjalanan 13 tahun PKH Sulsel menuju PKH Andalan, Sulawesi Selatan. Program Keluarga Harapan Sulawesi Selatan yang baru saja mencapai usia 13 tahun saat ini tercatat memiliki SDM PKH yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.041 orang pendamping sosial PKH, 27 orang koordinator kabupaten kota, dan 2 orang koordinator wilayah. Dengan jumlah keluarga penerima manfaat seprovinsi Sulawesi Selatan saat ini kurang lebih 400.937 keluarga yang tersebar di 24 kabupaten kota. 13 tahun PKH Sulsel telah tercatat 6 koordinator wilayah dengan nama dan waktu tugas masing-masing. Abdul Rahman Hamid 2010 sampai 2020. Amirullah 2013 sampai 2015. Kasim 2016 sampai 2017. Asrullah Syam 2016 sampai 2020. Andi Anugrah 2019 sampai saat ini, dan Jupri 2019 sampai saat ini. Program Keluarga Harapan yang semakin besar tak luput dari berbagai tantangan, khususnya pada era digital ini. Berbagai pemberitaan-pemberitaan yang kurang positif. Untuk mengimbangi hal tersebut, setiap pelaksana program Keluarga Harapan di daerah masing-masing, kami dorong untuk membuat akun media sosial, baik melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya, untuk wadah menampilkan ragam kegiatan positif para SDM PKH. Untuk diketahui, program Keluarga Harapan memiliki berbagai rutinitas bukan saja tentang pendampingan penyaluran, seperti P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan rutin setiap bulan, di mana para pendamping PKH di seluruh Indonesia menemui keluarga penerima manfaat PKH untuk menyampaikan berbagai materi edukasi dan sosialisasi, seperti cara mendidik anak, cara mengatur keuangan, dan berbagai modul ajar lainnya yang telah diterima melalui pelatihan di Balai Diklat Kota Makassar. Lantas, apa yang membedakan PKH dari program bantuan sosial lainnya? Sejak diluncurkan 2007, program perlindungan sosial ini sudah dilengkapi pendampingan. Jumlah SDM saat itu masih 1000-an, tersebar di 7 provinsi dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 508.000 rumah tangga sangat miskin. Sementara BLT di tahun 2006 jumlah penerimanya 19,1 juta keluarga tanpa pendampingan. Selain bantuan sosial berupa uang, masih ada faktor-faktor kunci yang tidak dimiliki program bantuan sosial lain selain PKH. Hanya ada di PKH. Apa itu? Berikut ulasannya. Faktor pembeda. Setidaknya ada 5 faktor yang membuat program prioritas nasional ini berbeda dibanding program bansos lainnya. Catat ya. Yang pertama, mendorong KPM pada akses layanan dasar. Hanya PKH yang memaksa keluarga penerima manfaat untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sekaligus. Ada sanksi menanti pada mereka yang tidak komitmen. Dalam teori pasar, keberadaan PKH memunculkan demand di mana KPM mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun kesos yang disediakan kementerian terkait. Supply side. Wajar jika studi TNP2K tahun 2014 mencatat PKH meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pada anak usia SD dan SMP. Makin banyak KPM mementingkan pendidikan anaknya. Selain itu, studi juga mengungkap peserta PKH aktif mengajak keluarga lain
untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah, adakah hal ini terjadi pada program bansos lain? Yang kedua, mekanisme sistematis. Seluruh bisnis proses PKH diatur secara sistematis. Validasi, penyaluran bansos, verifikasi komitmen, pendampingan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2, pemutakhiran data, graduasi KPM, hingga pengelolaan SDM terekam dalam sistem informasi ESDM. Seluruh SDM PKH wajib melaporkan kegiatan harian di tools ESDM sebagai acuan buat pencairan honor bulanan. 3. Penguatan fungsi keluarga. Selain meningkatkan daya beli keluarga, PKH diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Fungsi keluarga dipandang secara utuh. PKH dituntut mampu mendorong perubahan perilaku KPM melalui P2K2. Keluarga-keluarga penerima manfaat itu wajib sekolah P2K2. Mereka belajar tentang pentingnya gizi ibu hamil, 1000 hari pertama kehidupan, pola hidup bersih dan sehat, serta mereka juga belajar tentang pengelolaan keuangan dan persiapan usaha, perlindungan anak, merawat lansia dan disabilitas, sejahtera tanpa rokok, mencegah stunting dan TBC, cerdas memanfaatkan layanan bank, serta belajar menggunakan internet untuk usaha. Sekali lagi, ini hanya ada di PKH, benar-benar secara utuh. 4. Sinergi bantuan sosial dan inovasi komplementaritas. Inilah yang disebut epicentrum atau pusat perputaran bantuan sosial di Indonesia. KPM PKH diadvokasi mendapatkan bantuan program komplementer lainnya. Sebut saja program sembako, bansos pangan, program Indonesia Sehat, program Indonesia Pintar, subsidi energi, dan bantuan sosial lainnya. 5. SDM profesional dan kode etik SDM. SDM PKH bukanlah tenaga sukarela. Untuk menjadi bagian PKH, mereka harus mengikuti serangkaian tes tertulis, psikotes, wawancara maupun FGD di pusat maupun daerah. Mereka diseleksi secara ketat dan profesional. Mereka mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas secara sistematis yang diselenggarakan Bandiklit Pensos, Ditjsk, maupun institusi lainnya. Mulai dari Diklat Dasar, Diklat P2K2, BIMTEK Bisnis Proses, BIMTEK Service Provider, workshop, rapat koordinasi, dan peningkatan kapasitas lainnya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang lolos dari ribuan orang yang mendaftar. Jumlahnya kini satu Indonesia mencapai 37.965 orang per Agustus 2023. Di Sulawesi Selatan saat ini, SDM PKH berjumlah 1.066 orang. Selain itu, PKH memiliki struktur berjenjang dari pusat, regional, provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Terakhir, kode etik SDM PKH yang menjadi panduan dan alat ukur SDM dalam bekerja. Coba sebutkan program bantuan sosial lain yang memiliki kode etik layaknya PKH. Inilah 5 faktor yang menjadi andalan program Keluarga Harapan. Sejarah mencatat, Istana Presiden belum pernah sekalipun menyelenggarakan kegiatan lebih dari 400 orang. Hanya PKH yang mampu melaksanakan jambore dengan 598 orang koordinator PKH seluruh Indonesia menjadi tamu kehormatan Presiden di Istana Negara 13 Desember 2018. Luar biasa. Terkini, seluruh SDM PKH se-Indonesia telah terdaftar di BKN sebagai pegawai non-ASN yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang akhir tahun 2022. Yang semoga saja segera dijadikan semuanya P3K. Nah, jadi PKH bukan sebatas bantuan sosial semata. Ruang lingkup PKH jauh lebih besar dari itu.
Di Sulawesi Selatan sendiri, cakupan program ini dimulai tahun 2010, yang artinya usia PKH di bumi Sulawesi Selatan telah berjalan 13 tahun. Usia yang tentu tidak sedikit bagi sebuah program untuk terus menjaga eksistensinya di antara program-program lainnya. PKH Sulawesi Selatan menjadi salah satu saksi betapa SDM PKH merupakan SDM yang kompetitif di semua bidang. Sebut saja, semisal dalam hal pengangkatan ASN, setiap tahun juga diwarnai oleh SDM PKH. Beberapa rekan sejawat yang lahir dari rahim PKH Sulawesi Selatan ada yang saat ini tengah berkiprah di berbagai bidang, seperti menjadi dosen, guru, anggota legislatif, kepala desa, ASN di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan bahkan di tingkat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari segi prestasi, inovasi, ataupun kolaborasi, PKH Sulsel juga terus digalakkan, seperti gerakan Ayo Kuliah untuk Anak KPM PKH, afirmasi atau jalur masuk sekolah untuk anak KPM PKH, kampus S3 atau sekolah sadar santing, Mpok Darti atau kelompok sadar santing, dan Rumah Peduli Kabupaten JNE Pontol persembahan dari hasil urunan SDM PKH se-Kabupaten JNE Pontol. Namun, konsistensi yang ditunjukkan segenap SDM PKH di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 1 dekade terakhir dalam hal dukungan dari pemerintah Pemprov ataupun Pemkab memang tidak semuanya ada, mulai dari dukungan fasilitas, operasional, hingga sekedar dukungan mengembangkan ide dan gagasan untuk kelancaran program di daerah. Padahal, dukungan tersebut dibutuhkan untuk kelancaran keseluruhan program di daerah demi tercapainya cita-cita program dalam meraih keluarga sejahtera. Kilas balik, seperti kata pepatah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam lingkup suasana kerja dan dukungan, cukup merasakan spirit baru yang positif di tingkat provinsi. Sehingga berbagai kolaborasi positif, baik antar daerah pelaksana PKH maupun kolaborasi lintas stakeholder, seperti kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang melahirkan afirmasi satu-satunya di Indonesia. Juga kolaborasi dengan kampus-kampus dalam gerakan Ayo Kuliah untuk mewadahi anak-anak KPM PKH masuk kuliah dan dapat KIP kuliah. Bapak PKH Sulsel. Dukungan-dukungan dan kolaborasi positif ini terus terjaga di masa Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Alhasil, dalam berbagai program Pemprov, PKH turut hadir dalam memeriahkan berbagai bentuk kolaborasi dan saling support untuk hal baik. Jambore PKH tahun 2020 dihadiri Bapak Andalan Andi Sudirman Sulaiman yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Jambore PKH tahun 2022 momentum Bapak Andalan Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan didaulat menjadi Bapak PKH Sulawesi Selatan. Gala Dinner tahun 2023, momentum Bapak Andalan Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan mengundang segenap koordinator PKH Provinsi Sulawesi Selatan beserta pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan. Satu kalimat yang menjadi kesan yang disampaikan Bapak Gubernur saat itu, kami selaku pejabat pemerintah membangun fasilitas dan infrastruktur untuk masyarakat. Tetapi rekan-rekan SDM PKH ini membangun dan membentuk pola pikir masyarakat untuk mau bergerak dan bangkit keluar dari lingkungan kemiskinan. Maka, hal tersebut sudah cukup kuat bagi kami selaku pejabat pemerintah untuk tentu memberikan dukungan yang dibutuhkan demi kelancaran program ini. Kolaborasi terus berlanjut, seperti hadirnya PKH dalam segenap rangkaian kegiatan anti mager di berbagai kabupaten kota sejak dilaksanakannya. Kita tentu masih ingat di penghujung tahun 2014, saat kita dengar dengan samar-samar tentang bagaimana keberlanjutan PKH. Singkatnya,
Di tengah beragam bantuan sosial pemerintah saat itu, PKH berhasil dianggap masih sejalan dengan 3 kartu sakti yang diluncurkan dalam rangka membangun keluarga produktif. Maka, jika saat ini PKH kian ramai, kian eksis, tolong jangan pernah mencederai amanahnya. Mari bersama jaga kebermanfaatannya. Berikan kesungguhan. Rawat dan cintailah program Keluarga Harapan ini dengan penuh ketulusan dan teruslah lebih giat berbuat yang terbaik agar keberlanjutan PKH terus dan terus ada.